How to get money from space. Jadi gimana cari uangnya di space? Yang Bapak lihat-lihat ya. Ini websitenya ada, saya tuliskan di situ. Untuk turisme, Virgin Galactic. Untuk space novelty, maksudnya barang-barang menarik dari space, celestis.com. Untuk eksplorasi dan science, Orbital Reef. Untuk planetary protection, Leolab. Ini kemarin datang ke Indonesia nih Leolab, ngajak kerjasama. Ya, bagaimana dia ingin bikin ground station di bumi untuk bisa memonitor sampah antariksa. Menarik itu sampah antariksa, uangnya banyak tuh sampah antariksa. Karena SpaceX aja setiap mau meluncurkan roketnya dia minta data tuh di mana ada sampah sekarang supaya nggak kena sampah gitu. Kena sampah sekecil baut aja kan bisa hancur itu roket. Jadi penting itu ada data antariksa untuk tentang sampah. Lalu ada planetary kolonisasi, SpaceX tentunya ingin koloni ke Mars. Transportasi, Blue Origin ya mempersiapkan transportasi ke orbit, ke bulan, ke Mars, ke tempat-tempat lain selain SpaceX. Jadi ada beberapa perusahaan yang siap mempersiapkan diri. Nah ini menarik nih, Indonesia banyak perusahaan mining. Ya, di sini ada yang kerja di perusahaan mining? Belum ya? Space mining, menambang. Menambang apa di sana? Menambang platinum, menambang diamond, menambang emas, menambang helium. Jadi perusahaan ini menarik nih, perusahaan Asteroid Mining Corporation dari Inggris. Asalnya dia perusahaan itu perusahaan mining, memang mining di negara-negara berkembang, di Australia, di Eropa. Dan sekarang mulai melihat mining ke asteroid. Motonya, our first mining untuk mengekstrak 20 ton platinum dari asteroid. Ya, menarik nih. Dia bilang ini sangat menguntungkan. Hanya sudah mulai. Gimana cara miningnya? Anda masuk ke websitenya, Anda lihat videonya. Ya, bagaimana cara ngambil platinumnya dari asteroid. High speed internet ya tentunya ya SpaceX punya tuh. Jeff Bezos juga sudah mulai dengan Project Cooper-nya. Jadi ada 3 perusahaan besar yang akan menyiapkan konstelasi internet untuk dunia. Starlink, punyanya Elon Musk. Lalu OneWeb, perusahaan khusus OneWeb. Lalu ada Project Cooper, punyanya Jeff Bezos. Ya, Project Cooper. Tujuannya ketiga ini adalah supaya orang di dunia mudah akses ke internet, tidak ada blank spot. Satelit buat apa aja? Bisa bikin cloud platform, ya. Jadi cloud-nya bukan di bawah, tapi cloud-nya di atas. Itu bisa lebih cepat ininya, baud rate-nya atau transmission rate-nya. Ya lebih menguntungkan juga. Space dan blockchain, minggu kemarin kita bicarakan tentang space dan blockchain. Ada juga crypto nih, the first crypto satellite. Jadi Anda bisa masuk ke sini, Anda bisa beli sahamnya. Ya, susah sekarang beli saham SpaceX, ya beli saham crypto satelit aja. Ya. Jadi dia jualan satelit, servis satelit, mau meluncurkan satelit, uangnya dari mana? Ya dia jualan saham, sahamnya dalam bentuk kripto. Jadi kita bisa langsung dari internet beli kriptonya, ya kita jual pada saat naik. Perusahaannya naik, tentunya harganya sahamnya akan naik. Jadi sekarang jual beli saham akan jauh lebih mudah. CryptoSat is satellite that power cryptographic blockchain, ledger, dan lain-lain. Ya, khususnya tentang blockchain. Oke, dan lain-lain. Jadi banyak sekali, mungkin tidak sempat astrobiologi. Ya, ini adalah informasi tentang astrobiologi. Jadi sedikit saja astrobiologi yang menarik buat saya. Saya lihat di sini adalah ternyata ada kehidupan di ruang hampa di atas itu. Ada kehidupan ya. Nih, took place perhaps 3,900 billion years ago katanya. Ada organisme ya, organisme yang hidup di space. Nah, ini contohnya di superbakteri pernah ya NASA melakukan eksperimen bawa bakteri ke International Space Station, dilempar keluar tuh tanda petik. Kalau manusia dilempar keluar meninggal.
hancur ya, meledak. Karena di dalam tubuh ini ada darah yang tekanannya tinggi, di luar sampah ya pasti meledak. Ya. Tapi ini bakteri hebatnya dia bisa hidup up to 3 years in outer space. Jadi dia melayang-layang di outer space 3 tahun bisa hidup selama 3 tahun. Ya caranya gimana? Nggak tahu saya. Tapi intinya berarti di angkasa di ruang space itu akan banyak makhluk-makhluk hidup. Ya. Karena dia ternyata bisa hidup di ruang space tersebut. Space as a service ya, jadi space itu bisa menghasilkan ekonomi. Ini contohnya ada beberapa perusahaan yang memang menyiapkan roket, menyiapkan eksperimen, menyiapkan segala macamnya buat orang pergi ke space atau melakukan eksperimen di space. Jadi space itu sekarang masih bayi, masih muda, sama seperti internet zaman dulu, ya masih bentuknya komputernya kayak gini ya, komputernya masih komputer jadul. Sekarang roket kita itu roket jadul. Nantinya mudah-mudahan akan jadi metaverse, akan jadi seperti apa roket itu. Jadi ada kemungkinan tidak pakai bahan bakar kimia lagi, sudah ada air, dan sudah ada plasma, ada segala macamnya sekarang sedang diuji. Ada nuklir juga. Jadi ada kemungkinan bisa berubah tuh transportasi ke